asumsi bahwa Indonesia bubar 2030 itu jangan disalah sangkai bahwa Indonesia njur wis ora ono. Njur gedung-gedung ambruk kabeh, njur dadi uwuh kabeh kintir ning kali segoro ora. Indonesia sangat jaya. Bisa jadi salah satu artinya. Gedung-gedung tinggi luar biasa, pertanian maju, ya, produksi luar biasa, daya beli masyarakat juga lumayan. Indonesia akan jaya. Amerika akan jadi negara dunia kedua, second world country. Eropa akan jadi negara dunia kedua. Amerika Latin sama Afrika tetap negara dunia ketiga. Tapi Asia Pasifik termasuk Indonesia akan naik menjadi superpower, akan menjadi adik kuasa, pusat keuangan dunia dan pusat putaran ekonomi dunia. Masalahnya adalah kowe dadi jongos. Hari ini muncul lagi sertifikat laut di Kabupaten Subang yang atas nama hak perorangan atau hak milik dan mencatut nama warga. Saya tegaskan, setelah saya menjabat, saya akan mengundang ATR BPN Kanwil Jawa Barat dan saya akan juga bertemu dengan Menteri ATR BPN Mas Nusron Wahid. Yang paling utama adalah, pertama, saya akan menelusuri kenapa sih sertifikat-sertifikat itu lahir pada area-area laut yang seharusnya itu menjadi tanah bebas yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Perairan Laut Cirewang, Desa Pangarengan, Kecamatan Legon Kulon, Subang, Jawa Barat, seluas 460 hektar ini dilaporkan telah bersertifikat. Sertifikat hak milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang. Kasus ini mencuat setelah ratusan warga Subang mengaku dicatut namanya untuk penerbitan sertifikat tanah pada program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA tahun 2021 lalu. Sebuah video nelayan merekam adanya aktivitas alat berat di atas lahan laut yang disertifikatkan. Namun, aktivitas langsung dihentikan karena ada penolakan warga. Pencatutan nama warga ini diduga untuk memuluskan kelompok atau perusahaan tertentu yang akan mereklamasi perairan Laut Cirewang. Laut dari dulu masih dalam, sekarang udah dangkal. Ada beko, ada beko di sini, ada satu. Katanya mau buat apa katanya, Pak? Katanya buat empang, buat tambang. Tapi di demo oleh Pak? Iya, di demo sama warga Cirewang. Tadi sekarang udah nggak ada lagi. Ibu sendiri punya lahan nggak? Tapi nggak tahu ya lokasinya di mana, tempatnya laut atau darat. Nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba nama ibu ada aja dalam penerima sertifikat dari presiden itu. Dari situs ATR BPN juga menunjukkan adanya area SHM di perairan Laut Cirewang, Subang, Jawa Barat. Pihak yang mengklaim kepemilikan laut ini disebut beberapa kali mencoba menerjunkan alat berat untuk memulai aktivitas reklamasi. Namun setiap upaya itu selalu mendapat perlawanan dari warga. Jadi intinya bahwa masyarakat itu hanya diatasnamakan saja. Dikuasai oleh siapa sertifikat sama ini? Dugaan kita dikuasai oleh mafia tanah. Dan perlu diketahui bahwa penerbitan sertifikat laut ini pada saat zamannya 2021 itu pada zaman Pak Joko, kepala BPN-nya Pak Joko, dan Pak Joko pindah dari Subang itu ke Tangerang, yang sedang ramai itu Tangerang, itu pada saat masa jabatan Pak Joko. Masyarakat mendesak Kementerian ATR BPN untuk memberikan penjelasan. Pasalnya, temuan ini tidak jauh berbeda dengan yang ditemukan di perairan Laut Tangerang. Terlebih, Kepala Kantor ATR BPN Tangerang, JS, tahun 2022 hingga 2024 pernah menjabat Kepala Kantor ATR BPN di Kabupaten Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Negara kita sedang sakit. Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Hak rakyat sedang diinjak. Laut Subang dijual dan mengatasnamakan nama masyarakat. Laut yang disertifikatkan ada 307 bidang. Luasnya? Luasnya 460 hektar untuk laut saja. Itu sertifikatnya berarti yang telah jadi itu atas nama masyarakat. Atas nama masyarakat, sertifikat atas nama masyarakat, tapi masyarakat tidak pernah tahu dia memiliki tanah atau objek laut. Jadi intinya bahwa masyarakat itu hanya diatasnamakan saja.
Dikuasai oleh siapa sertifikat sama ini? Dugaan kita dikuasai oleh mafia tanah. Dan perlu diketahui bahwa penerbitan sertifikat laut ini pada saat zamannya 2021 itu pada zaman Pak Joko, kepala BPN-nya Pak Joko. Dan Pak Joko pindah dari Subang itu ke Tangerang. Yang sekarang sedang ramai itu Tangerang. Itu pada saat masa jabatan Pak Joko. Bukan terhubung semuanya juga, karena BPN kan salah satu tugasnya adalah penerbitan sertifikat. Tetapi kehadiran kami ke kantor ATR BPN Kabupaten Subang yang pertama terkait dengan kita membahas penyelesaian RT/RW Kabupaten Subang ya. Kita tahu RT/RW Kabupaten Subang kan tahun 2014. Nah, kemudian di Provinsi Jawa Barat kita sudah memiliki perda sejak tahun 2022. Oleh karena itu upaya Pemda Kabupaten Subang untuk penyesuaian RT/RW kan sudah disampaikan ke pusat, dan hari Jumat besok ada pembahasan di Kementerian ATR BPN. Oleh karena itu kami hadir ke kantor BPN juga mendiskusikan catatan-catatan untuk RT/RW Kabupaten Subang. Menanggapi adanya sertifikat laut itu gimana Pak? Ya, kalau untuk sertifikat laut Pak kantor juga melaporkan ternyata tahun 2023 Kanwil BPN Jabar itu sudah membatalkan proses redistribusi sertifikat yang ada di wilayah Patimban ya, jadi bukan Legon Kulon ya, wilayah Patimban. Tapi itu belum ditarik atau apa? Apanya? Sertifikat. Penarikannya Pak, penarikan sertifikat. Ya, jadi kalau secara teknis terkait ditarik atau tidak, peran dari Pak Kakan sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan oleh Kanwil dan juga Kejaksaan Agung, sertifikat tidak harus ditarik, tetapi secara sistem semua 500 sertifikat itu sudah dibatalkan dan sudah tidak ada di dalam sistem. Jadi kalaupun nanti ada yang mengaku ataupun mengurus apapun, itu sudah tidak ada di dalam sistem karena sudah dibatalkan sesuai dengan keputusan dari Kanwil BPN Jabar. Kemudian ada tambahan nanti dari Pak Kakan. Nah itu kan Pak, ada kekeliruan dengan terbitnya sertifikat tersebut. Prosesnya seperti apa dan kenapa bisa terjadi keluar begitu banyak sertifikat di laut pula itu posisinya? Itu seperti apa sih Pak mekanisme dari penelusuran Bapak selama ini? Kita semua tahu ya, bahkan kita membahas RT/RW itu kan juga di BPN ini ada peta tahun 40 ya. Dari tahun 40 ada petanya yang dibuat di zaman Belanda. Yang kalau kita lihat bentuknya sekarang ini sebetulnya nggak ada dulu itu. Kalau kepala burung gitu ya, kalau lihat peta. Nah, tahun 42 peta yang dibuat oleh Belanda yang terdokumentasikan itu dulu belum ada. Ini masih datar seperti itu. Yang mana Pak? Ada tahun 42 petanya. Wilayah Patimban sekarang ya. Ya, nah berarti kan dimanapun ya di dunia ini pasti selain ada pendangkalan, ada juga benturan atau abrasi apapun itu selalu bisa terjadi. Nah, kemudian bagaimana soal teknis pembatalan, silahkan nanti Pak Kakan bisa sampaikan secara singkat seperti itu. Kamu dari pencatatan nama warga itu, pencatatan nama warga kemarin Anda sebagai kepala daerah. Ya, kalau berbicara pencatutan nama gitu ya, itu kan baru satu posisi ya disampaikan oleh pihak lain. Dan tentu saya juga ingin tahu terkait dengan hal tersebut melalui kepala desa. Karena tidak mungkin ya pemerintah melalui kantor ATR BPN menerbitkan sendirinya. Pasti ada proses administrasi di wilayah, baik di desa maupun di kecamatan. Mungkin kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang bersumber di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHR surat hak milik atas
media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut. Setelah kami cek, benar ada